Alhamdulillah Allah memberi saya tubuh yang begitu mungil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua KJS Matoangi dan bapak-bapak pengurus serta mungkin pelindung, penasehat jantung sehat. Ini organisasi luar biasa karena tujuannya adalah sehat jasmani dan rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayah, ampunan. Hari ini saja kita sudah merasakan sehat yang luar biasa, menghirup udara segar, dan Allah masih memberikan umur yang berkah buat kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah sebagai Rasul sempurna, penutup para nabi, Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hampir seluruh dunia di bulan ini merayakan Maulid. Orang Arab sudah membudayakan ini jauh sekali sebelumnya. Sebelum saja Rasulullah lahir, itu orang Arab sudah membudayakan hidup di bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal dalam bahasa Arab itu artinya bulan musim semi. Rabiun itu musim semi. Orang-orang Arab di musim semi itu tidak berpergian. Mereka menetap di Arab, di kampungnya di Mekah dan di Madinah untuk menikmati kebahagiaan, kesenangan bersama keluarganya. Itu salah satu budaya orang Arab di bulan Rabiul Awal sampai di bulan Rabiul Akhir. Dan alhamdulillah ternyata Allah memilih bulan itu untuk kelahiran seorang nabi yang mulia. Nabi penutup dari semua nabi, penyempurna ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, sebelum Rasulullah lahir, itu ayahnya yang bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib, itu pernah mau dilamar oleh Raja Persia. Kaisar Persia itu mau melamar Abdullah. Karena melihat di dalam diri Abdullah itu ada cahaya yang luar biasa. Bersinar terang wajahnya, tampan sekali. Sehingga Raja Kaisar Persia itu berminat untuk melamar Abdullah untuk putrinya. Putri sematawayangnya pada saat itu. Tetapi sebelum raja ini datang ke Mekah untuk melamar Abdullah, terlanjur Abdul Muthalib dengan izin Allah menikahkan Abdullah dengan Aminah, Siti Aminah. Dan ternyata setelah Abdullah menikah dengan Siti Aminah, cahaya yang ada dalam diri Abdullah itu menghilang. Ketika Kaisar Persia datang ke Mekah melihat Abdullah kemudian untuk melamar, dia melihat Abdullah tidak seperti dulu lagi. Maka mundurlah Kaisar Persia itu kembali ke negerinya, dan ternyata cahaya dalam diri Abdullah itu berpindah ke dalam diri Siti Aminah. Siapa itu? Muhammad Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu adalah cahaya. Anta nurun fauqa nur. Nabi Adam saja ketika mau menikahi Hawa itu melihat cahaya dan tertulis di atas kepalanya, di atasnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika serta-merta Adam melihat itu, dia mengucapkan kalimat itu, maka Allah mengatakan, wahai Adam, maka Hawa menjadi halal bagimu. Dan ketika dia ditanya, mengapa engkau mengetahui, wahai Adam, bahwa yang bisa menghalalkan dirimu dengan Hawa itu adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia katakan aku melihat. Dan dia bertanya, siapakah Muhammad itu? Muhammad itu adalah cahaya yang menyebabkan dirimu diciptakan. Itulah Muhammad. Dia cahaya yang menyebabkan bumi ini diciptakan. Dialah yang menjadi penyebab langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Bahkan kalau Allah murka terhadap alam sekalipun, kalau Muhammad itu hadir, maka kemurkaannya bisa sirna. Itulah kemuliaan dari cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah. Nanti sebentar kita kewajawantahkan kemana cahaya itu. Akankah kita menjadi pemilik dari cahaya Rasulullah? Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat Rasulullah saja dilahirkan 12 hari itu, sebelum lahirnya Rasulullah, itu Aminah mengalami beberapa kejadian yang luar biasa. Didatangi suara yang mengatakan engkau adalah perempuan yang melahirkan manusia sempurna. Pada malam terakhir ke-12 itu didatangi 4 orang perempuan mulia. Yang pertama adalah Siti Hawa. Siti Hawa datang memberi selamat kepada Siti Aminah. Kemudian Siti Sarah istri Nabi Ibrahim, neneknya Nabi Muhammad. Kemudian Asia istri Fir'aun dan Maryam ibunya Nabi Isa. Memberi semangat, memberi selamat kepada Siti Aminah dalam hal ini. Jadi inti dari peristiwa itu bahwa wanita yang melahirkan anak itu adalah manusia mulia. Wanita yang diberi kesempatan oleh Allah mengeluarkan generasi itu adalah manusia penyambung generasi yang di sisi Allah itu dinilai sebagai suatu ibadah yang mulia. Nah, makanya kita perempuan tidak perlu merasa kecil bahwa banyaknya itu amal ibadah tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Kita haid 7 hari tidak sholat makiseng. Sementara laki-laki tidak ada istirahatnya. Justru saat kita haid 7 hari itu kita punya ladang amal di 7 hari itu. Jadi tidak ada perbedaan, ada keseimbangan antara pria dan wanita. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah lahir ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Nanti kita akan memahami apa makna peristiwa itu. Yang pertama, balkonnya kerajaan Romawi yang begitu kokoh, itu 14 rubuh tiba-tiba. Rubuh pada saat itu. Terjadi gempa, getaran bumi, itu rubuh. Padahal ribuan tahun itu tidak pernah rubuh. Yang kedua, penampang api Majusi. Agama Majusi yang menyembah api itu, yang ribuan tahun tidak pernah padam. Hanya angin sepoi-sepoi pada saat kelahiran Rasulullah, api itu padam. Bahkan 4 gereja di Bahira, yang nanti Rasulullah akan berada di sana, diketahui bahwa dia khatamun nabiyyin. Waktu dia pergi nanti bersama pamannya itu berdagang, diketahui tertulis di sini di punggungnya khatamun nabiyyin, penutup para nabi, baru diketahui bahwa dia itu calon nabi. Itu 4 gereja langsung longsor turun, dilikuifaksi. Turun ke dalam tanah. Apa makna peristiwa ini? Makna peristiwa ini adalah bahwa segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kekafiran, segala bentuk perhambaan selain Allah Subhanahu wa taala itu harus hilang dan harus musnah di muka bumi setelah adanya Rasulullah membawa ajaran agama Islam. Nah, itu kita bawa dalam dirita. Bahwa saya umat Rasulullah, umat Muhammad, maka yang sejenis kebanggaan, kesombongan dengan kemegahan gedung yang tinggi, kesombongan karena harta yang banyak, kebanggaan terhadap jabatan yang tinggi, jabatan yang memadai, tidak perlu bersemayam dalam diri kita ketika kita beriman dan menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita miliki dengan peristiwa itu. Nah, peristiwa yang tertulis di dalam surah Al-Fil saja itu adanya pasukan gajah datang ke Mekah, itu tujuannya menghancurkan Ka'bah. Pada saat bertepatan dengan masa-masa kelahiran Rasulullah, gajah itu bagaikan daun-daun yang lobang-lobang dimakan ulat. Nah, gajah ini bagaimana tebalnya tubuhnya? Bisa lobang. Apa yang melobangi? Batu kerikil yang dilemparkan oleh burung ababil dari neraka. Jadi itu batu kerikil dari neraka. Makanya lobang karena panas.
batu kerikil dari neraka ibu, yang dilemparkan oleh burung ababil untuk para gajah-gajah itu. Itu menunjukkan bahwa segala bentuk keserakahan, segala bentuk kemurkaan, segala bentuk kesombongan itu harus musnah di bumi ini dengan adanya ajaran agama Islam. Ada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dan itulah yang kita bawa dalam diri kita, dalam hati kita. Kita harus musnahkan kesombongan dalam diri kita. Kita harus musnahkan keserakahan dalam diri kita. Kita harus musnahkan segala bentuk yang menghalangi kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita bawa dalam peristiwa itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya itu inna dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu penguat. Tidak ada lagi yang lainnya. Itu yang paling kuat. Jadi inna, sitojen-tojenna, setongon-tongenna. Itu maksudnya inna itu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Kenapa Al-Quran menggunakan yusalluna? Dalam bahasa Arab, ibu, bahasa Al-Quran, ada 3 kata kerja. Madi bentuk lampau, mudhari sekarang dan akan datang, dan perintah. Nah, Al-Quran ini menggunakan mudhari. Apa makna mudhari? Dilakukan sekarang dan akan datang. Artinya salawat itu ketika kita sudah mengenang Rasulullah, ketika kita sudah berislam, mulai saat itu, mulai saat ini kita bersalawat sampai akhir hayat. Tidak putus, karena Allah saja bersalawat terus. Yusalluna 'alan nabi. Maka kemudian ayat itu memerintahkan kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sempurna. Bapak Ibu, artinya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari harus mengumandangkan selalu rindu kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah. Karena salawat itu nilainya besar. Ada 3 golongan dalam ayat ini yang bersalawat. Yang pertama adalah Allah. Apa bentuk salawat Allah dalam ayat ini? Allah bersalawat kepada Rasulullah maknanya adalah Allah redha dengan Rasulullah Muhammad sebagai hambanya dan rasulnya. Dan Allah memberikan rahmat alam ini kepada Rasulullah. Jadi 2 maknanya Allah bersalawat kepada Rasulullah. Yang pertama keridhaannya Allah kepada Rasulullah, dan yang kedua rahmatnya Allah kepada Rasulullah. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah karena wa malaikatuhu. Jadi malaikat bersalawat itu maknanya adalah malaikat itu mendoakan Rasulullah. Ya Allah, beri keselamatan kepada Nabi Muhammad bersama umatnya. Jadi itu doanya malaikat kepada Rasulullah. Dan yang kedua, permohonan ampunnya malaikat kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi kita tidak sia-sia kalau bersalawat, karena ada malaikat yang selalu mendoakan dan ada Rasulullah yang akan memberikan syafaat. Nah, itu salawatnya malaikat, maknanya doa dan permohonan ampun buat Muhammad dan umatnya. Lalu yang ketiga adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersalawatlah. Apa makna salawat kita? Salawat umat Muhammad kepada Rasulullah maknanya adalah permohonan syafaat, permohonan pertolongan kelak di akhirat. Ketika kita punya amal semua, sholat, puasa, dan segala-galanya, ternyata banyak bolong-bolongnya, banyak kurangnya, maka nanti salawat kita kepada Rasulullah yang akan melengkapi sehingga memudahkan kita dalam perhitungan amal ibadah kita di akhirat kelak. Itu. Jadi maknanya itu. Salawat kepada Rasulullah adalah syifaun wa syafaun. Apa itu syifaat? Obat. Jadi mau ki sehat? Sehat lahir tak? Kalau fisik tak sehat, olahraga ki? Sehat lahir jiwa tak, rohani tak, dengan cara bersalawat. Mengenang Rasulullah, mengingat Allah, zikrullah. Karena kalau mengingat Rasulullah berarti kita mengingat Allah. Jadi berzikrullah itu sehat. Syifa, dia obat. Dan kemudian nanti menjadi syafa'ah. Syafa'ah itu pertolongan di akhirat. Suatu saat kita semua Bapak Ibu, di padang mahsyar yang begitu panas dan luas. Panas sekali, luas, banyak sekali manusia.
Dan di sana tidak ada orang tua, yang ada anak muda 17 tahun. Kemana itu orang tua, Pak? Kemana itu orang tua, Bu? Kemana semua bagi yang orang tua-tua kalau di sana umur 17 tahun semua? Hah? Tidur Ki. Semua yang tua-tua menjadi muda. Makanya pernah Rasulullah berkelakar sama nenek-nenek. Dia bilang di surga itu tidak ada nenek-nenek. Yang ada cuma gadis-gadis umur 17 tahun. Maka menangislah nenek-nenek di depannya Nabi. Kemana misalnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan engkau pun akan menjadi gadis cantik berusia 17 tahun. Kita semua kan muda, Bu. Dan apa yang terjadi pada mahsyar? Itu matahari 1 jengkal dari kepala. Bu, sekarang jarak matahari dengan kita berapa? Jauh sekali. Tapi panas tuh, Bu. Kalau 1 jengkal gimana itu? Meleleh ini otak, Bu. Nah, salah satu di antara penolongnya adalah syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah. Jadi jangan ragu-ragu bersalawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu, bukan hanya kita yang melakukan salawat dan menyambut maulid itu, menyambut kelahiran Rasulullah. Yang pertama sekali yang melakukan penyambutan kelahiran Rasulullah itu adalah Nabi Adam sendiri. Nabi Adam sendiri, kakeknya, kakek pertamanya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim, kakeknya juga dari jalur Ismail. Ibrahim itu punya anak 2, Ishak dan Ismail. Ismail yang menurunkan Muhammad, Ishak yang menurunkan Zakaria, Musa dan Isa. Nah itu. Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran itu. Wab'as fihim rasulan yatlu alaikum ayati. Wahai Allah, utuslah satu rasul di tempat ini, yang lahir di tempat ini. Dan memang Rasul Nabi Ibrahim itu meminta Nabi itu yang lahir memang di Mekah, lahir di Ka'bah. Dia memang minta itu. Makanya lahirlah Muhammad di Mekah. Dia minta. Nah, kalau saja Ibrahim berdoa menyambut cucunya Rasulullah Muhammad, maka bentuk salawat kita itu adalah doa. Ya Allah, itu doa. Ya Allah, aku ini umat Muhammad, jadikanlah aku pengikut Muhammad, jadikanlah aku selalu bersama dengan Rasulmu Muhammad. Itu salawat itu. Doa kita sendiri. Jadi doa itu, salawat itu adalah doa. Karena memang menurut bahasa salawat itu jamak. Bentuk mufradnya, tunggalnya sholah, as-sholah. As-sholah itu artinya doa. Doa. Jadi semakin banyak kita berdoa, mengikutkan Rasulullah, memohon syafaat Rasulullah dengan izin Allah, maka kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan begini, ketika dia mampu menghidupkan orang mati, sudah 1 minggu dikubur manusianya. Toh Nabi Isa bilang, kasih gali kuburnya. Begitu digali kubur, Nabi Isa bisa hidupkan dengan mukjizatnya dari Allah, diberikan oleh Allah. Maka semua orang mengatakan, "Wen, ini nabi terakhir." Dia menuduh bahwa Nabi Isa itu nabi terakhir, nabi yang sempurna yang dikabarkan di kitab Taurat dan kitab Injil. Kan Taurat dan Injil Zabur itu sudah mengabarkan bahwa akan ada nabi terakhir, nabi yang sempurna yang menjadi penutup para nabi. Maka mereka semua menuduh bahwa yang dimaksud itu adalah Nabi Isa. Maka Al-Quran tertulis di situ, Nabi Isa mengatakan, sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, bukan saya. Akan datang nanti sesudahku seseorang yang lebih terpuji, lebih hebat dan lebih mulia dari diriku. Makanya nama tertulis dalam ayat itu Ahmad. Jadi Ahmad itu bukan nama, tetapi istilah, sifat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang akan lahir kemudian. Nah itu kan biasa perselisihan para tokoh-tokoh. Itu di Al-Quran Ahmad aja Nabi bilang, bukan Muhammad. Ya memang, karena memang bukan nama itu, tetapi istilah persifatan bagi Nabi yang akan lahir. Ya, itu. Kemudian hadis Nabi, Bu, Bapak. Dalam salah satu riwayat hadis dikatakan begini, An Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain. Faqala yaumu wulidtu yauma uhya. Qatadah mengatakan sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya sama sahabat,
Wahai Rasulullah, kenapa kau selalu berpuasa di hari Senin? Kenapa berpuasa di hari Senin? Nah, Rasulullah menjawab, saya puasa di hari Senin karena saya hari Senin lahir dan menerima wahyu pertama di hari Senin. Itu sebabnya. Jadi melakukan penyambutan, merindukan Rasulullah setiap saat, itu bisa kita lakukan. Ini untuk menampis orang-orang yang mengatakan bermaulid itu bid'ah. Jadi tidak bermaulid tetapi mengenang, merindukan Rasul setiap saat. Maka dengan berpuasa pun di hari Senin itu kita melakukan, merindukan, membudayakan atau melaksanakan sunnah Rasul. Bahkan Senin Kamis sudah menjadi puasa sunnah yang diutamakan. Kenapa Senin Kamis menjadi puasa sunnah? Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat Rakib dan Atid bersama-sama berjalan ke langit untuk menyampaikan amal ibadah kita dan dosa-dosa kita. Ketika kita berpuasa pada hari itu, maka di perjalanan Rakib Atid ini yang dicatat oleh Atid, dosa-dosa kita itu gugur ki, jatuh-jatuh semua ke bumi. Jadi sampai di sana hilang itu dosa kah? Jadi berpindah ke Rakib. Jadi puasa kita salah satu di antara fungsinya adalah selain membuat kita sehat tetapi menghapuskan dosa. Jangan ragu puasa. Apalagi sudah maki olahraga, berpuasa lagi mengurangi toksin-toksin yang masuk dalam tubuh dengan puasa. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sumu tasihu. Puasalah kalian supaya kamu sehat. Kayak tadi ada istilahnya cerdik itu diet. Diet. Jangan terlalu banyak makan. Porsinya diatur. Yang namanya zat gula diseimbangkan dengan karbohidrat. Ya, gitu. Saya kira itu akan membuat kita sehat. Nah, itu. Bapak Ibu yang sama berbahagia pada peringatan Maulid hari ini, ada satu jaminan yang diberikan oleh 4 malaikat bagi umat Muhammad yang bersalawat. Bu, setiap hari salawat enggak? Nanti mulai dari hari sekarang salawat tiap hari ya. Nah, Rasulullah menerima tamu pada saat bercerita dengan para sahabat. Datang 4 malaikat di sisinya. 4 malaikat itu datang kepada Rasulullah dan menjamin. Dia mengatakan begini. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan begini. Wahai Rasulullah, bila saja umatmu bersalawat saja kepadamu 10 kali saja dalam sehari. 10 kali saja dalam sehari. Maka aku Jibril akan menuntun tangannya berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim masuk ke dalam surga. Itu jaminannya. Tapi bukan cuma hari ini 10, besok tidak. Maksudnya itu 10 tiap hari rutin sampai hari akhir hayat. Tapi bukan berarti hari ini salawat tapi tidak sholat. Nah, salawat makin deh karena bawa nanti malaikat Jibril masuk surga jangan makin sembayang. Tidak begitu. Karena salawat adalah pelengkap dari semua ibadah. Yang pokok ibadah pokok tak sholat ki, puasa ki, bersedekah ki. Itu intinya di situ. Jadi Jibril akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatakan, kalau bersalawat saja umatmu Muhammad 10 kali saja dalam sehari, maka aku Mikail akan mengambilkan air telaga Al-Kausarmu ya Rasulullah untuknya. Itu air telaga Al-Kausar, Pak, Ibu. Kalau 1 tetes saja dijatuhkan ke kepalanya orang yang ada dalam neraka, maka tubuhnya tidak bisa dimakan api neraka. Telaga Al-Kausar. Maka alangkah indahnya kalau kita bisa minum 1 gelas dari telaga Al-Kausar. Itu janji malaikat Mikail. Maka kita harus rutin. Jangankan 10, kalau perlu 100 kali dalam sehari. Dengan hati. Bukan dengan lisan, tapi dengan hati. Betul-betul seakan-akan kita berkomunikasi, betul-betul seakan-akan kita seperti merindukan Rasulullah. Kan biasa jadi kapan kalau suami istri pergi suami tak rindu sama suami tak, rindu sama istri tak diingat dikenang ya. Seperti itulah kita mengenang Rasulullah, kita merindukan, ingin bertemu dengannya. Malaikat yang ketiga, malaikat Israfil.
Siapa itu Israfil? Yang meniup trompet. Nanti kalau dia sudah tiup, maka kiamatlah dunia. Apa malaikat Israfil katakan? Bila saja umatmu membaca 10 kali saja salawat setiap hari, maka aku malaikat Israfil akan datang di hadapan Allah bersujud. Dan tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa umatmu yang berselawat. Itu malaikat Israfil. Nah, yang keempat adalah malaikat Israil. Siapa itu Israil, Bu? Bila Israil datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Apa itu? Pencabutnya nyawa. Pasti malaikat paling kita takut toh. Percaya Pak, itu dalam setiap hari, ibu bapak-bapak duduk begini nih, ibu-ibu, ada 4 malaikat selalu di samping tak. Tidak pernah nak tinggalkan ke itu nah. Makanya ada orang naik motor, tiba-tiba jatuh mati di tempat. Karena itu 4 malaikat tidak pernah tinggalkan ke. Yang pertama Jibril. Jibril itu selalu memberikan pikiran bagus. Kau pergi masjid deh, nyampe deh. Kau di masjid, banyak teman sana, dapur kepala. Nah, itu ada hati nurani yang bagus. Terus malaikat yang kedua, Rakib. Oh, bersedekah, kucatai. Bohong-bohong lagi sampai buruk nen. Nah, curi lagi buana suaminya di kantor naik, malaikat Atid. Terus malaikat Israel. Malaikat Israel pencabutnya, nyawa ada di situ juga. Begitu Allah mengatakan, oh Israel, waktu namin tuh, secabut nih, mati maki seketika. Ada orang sementara begini langsung truk jatuh. Karena langsung Allah ke Israel waktunya nih. Nah itu, jadi 4 itu selalu ada. Kalau Bapak Ibu ingat terus ini, pasti takut-takut makin dibikin-bikin salah. Mau kak bohong-bohong, aduh ada malaikat Atin na catak misedeng. Mau kak, aduh tiba-tiba Israel na cabut nyawaku jam deh. Saya juga termasuk kemarin Bu. Suami saya mengajak ke Tator. Jalan-jalan, ada klubnya juga namanya MJB, Modern State Jogging and Fun Bike. Itu mau pergi ke Tator. Jadi saya bilang begini, saya mau ke Tator, ikuti Ki, tapi jangan temanya pergi rekreasi bersama MJB. Tor Islam Ki, misalnya kita pergi ke Tator tapi ada pengajian di sana. Ada nilai, ada perjalanan rihla ibadah gitu maksud saya. Supaya siapa tahu di jalan menuju Tator meninggal di jalan kan tidak enak. Dek, para ustadz sana mati gara-gara pergi rekreasi. Kan itu tidak enak. Artinya meskipun kita tidak tahu ya ajal ya, tapi kita menghindari terjadinya su'ul khatimah. Kita selalu menuntun diri kita untuk mengarah kepada husnul khatimah. Nanti ingatkan saya Bapak Ibu, ada 3 doa nanti saya sampaikan ke Ibu, harus dibaca setiap sujud, insya Allah kita husnul khatimah. Bapak Ibu, setelah kita 4 malaikat ini menjamin, kalau malaikat yang keempat Israel mengatakan akan aku cabut nyawanya seperti mencabut nyawa para nabi. Itu nabi dicabut nyawanya Pak, seperti benang ditarik pelan-pelan. Nah, orang susah, orang banyak dosanya kan ditarik. Dalam salah satu riwayat hadis dikatakan begini, kalau orang baik amalnya dicabut nyawanya, itu ruhnya dibawa jalan-jalan ke langit. Jadi malaikat 2 berbaju putih itu membawa ke langit. Dia bawa ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai ke-7. Bertemu dengan para nabi. Mulia. Ruh manusia yang mulia, yang soleh. Kemudian nanti itu para nabi yang mengatakan kepada malaikat 2 orang, "Hei, kembalikan itu jasadnya sudah ada di kuburan menunggu." Karena begitu dia dibawa senang-senang, dibawa diantar pelan-pelan turun ke dalam kuburannya. Tetapi ruh orang yang banyak dosanya Ibu, itu 2 malaikat berbaju hitam membawa dia naik ke tinggi sekali, bukan ke langit tapi di tempat yang sangat tinggi. Baru kemudian dilempar turun, dihempaskan turun masuk ke dalam kuburannya. Itu ruhnya orang yang buruk. Ibu, kalau kita meninggal, ada satu sahabat yang paling indah miliki sahabat ini. Ada sahabat paling indah di saat-saat kita menjelang meninggal itu, yang sangat indah dan sangat menolong kita sampai kita masuk surga. Sahabat itu ketika kita dicabut nyawa, dia berada di sini, di kepala kita. Nyawa kita sudah keluar. Dia duduk di atas kepala tak.
Dia duduk. Setelah kita dikafani, dia duduk di samping kanan tak. Dia duduk di samping kanan tak. Ketika kita dibawa ke kuburan, dia menunggu kita di dalam kubur. Itu sahabat kita. Itu yang kita cari. Siapa itu, Ibu? Pernah kita bertemu dengan sahabat tak itu? Belum pernah, Bu. Sahabat kita itu adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Sedapat mungkin baca maki Al-Quran. Salah-salah tena tajawidna. Biar nih, baca maki. Kalau tidak tahu tajwid dan ada waktu tak, ada guru tak, cari ki guru. Ibu, keluar uang tak beli make up 500.000. Kita bayar guru 200.000, kasih yang pintar maki mengaji. Tidak banyak itu. Karena ilmu itu menurut Ali bin Abi Thalib, kenapa biasanya orang menuntut ilmu tidak dapat ilmunya? Karena ibu, bapak yang punya anak yang sekolah tadi ini, yang pergi belajar Al-Quran atau belajar di sekolah, setiap ada pembayaran merontai. Bu, minta ki pembayaran guruku. Apa mising? Membayar mising? Padahal seharusnya ikhlaskan dulu. Sebentar baru berpikir, aduh besar, ternyata banyak di harga jumlahnya. Ini biasanya 10.000, ji, mulut tak duluan berteriak. Jadi berkah tertutup. Maka anak itu juga tertutup menerima ilmu di sekolah. Sebenarnya berkah, sebenarnya ilmu itu berkah, Bu. Semua hidup ini adalah berkah. Tidak bisa dihitung-hitung dengan rupiah, tidak bisa dihitung-hitung 1, 2, 3, tidak bisa. Karena tidak ternilai. Makanya kadang kita heran, ada orang yang tidak disangka-sangka ternyata lebih hebat dari kita. Karena ada nilai berkah di dalamnya. Rupiah itu gampang dicari, Bu. Gampang, Ci. Insya Allah dengan izin Allah akan datang. Nah, itu nilainya. Maka ada nanti sahabat kita yang bernama Al-Quran. Pak, mulai sekarang, Pak. Pelihara sahabat tak. Datangkan sahabat tak dalam diri kita setiap hari. Biar satu halaman bacai, saleh bacai. Kalau perlu panggil cucu tak, dengar dulu nak, bagus ini baca aku. Kalau tidak benar dia bilang saleh nenek, ajar kena. Bagaimana caranya? Kalau perlu cari ki guru. Selamatkan diri tak, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu, wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dari api neraka. Yang bahan bakurnya adalah batu, dijaga oleh malaikat yang tegas, yang tidak kompromi. Nah itu. Jadi perlu itu. Jadi salawat itu adalah pelengkap dari semua ibadah. Karena dia bernilai syafaat, istilahnya penolong. Penolong. Kalau kita selalu bersalawat, maka Rasulullah menerima terus kiriman. Oh, ini banyak tabungan nah. Sama dengan orang menabung di bank. Oh, banyak tabungan nah masuk. 100 juta mi tabungan nah. Begitu datang di akhirat, dia mau masuk neraka. Rasulullah, oh ada tabungan syafaat salawatnya. Maka tabungan tadi itu yang dikirim, dipakaikanlah untuk orang yang mau masuk neraka. Itu maknanya salawat kita kepada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengingat juga bahwa ketika Rasulullah hadir di muka bumi ini dan masuk ke kota Madinah, itu disambut oleh masyarakat Madinah yang begitu gembira sekali. Karena memang tadi Rabiul Awal harus bergembira. Bu, amalkan ki sepanjang Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini jangan ada yang sedih nah. Kalau ada yang sedih-sedih, cepat. Ada nenek-nenek menangis, kasih gembira dia. Orang tua yang bersedih karena rindu sama kita, datangi dia. Itu adalah maulid. Datangi. Minimal telepon. Bahkan Bu, bagaimanapun amal ibadah yang begitu banyak sekali. Tapi kalau orang tua tidak redha, tidak masuk ke surga, Bu. Setiap saat telepon beliau. Bu, Ma, tolong doa tak, minta redha tak. Karena orang tua itu tidak minta banyak dari kita. Hanya minta perhatian tak. Kunci surga itu. Bayangkan Allah mengatakan, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku wali daika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Begitu dekatnya Allah dan kedua orang tua kita. Maka ketika orang tua kita tidak terjamah dengan baik, maka kita tidak akan selamat. Itu. Nah, kemudian begitu masyarakat Madinah menyambut Rasulullah, apa yang dilakukan masyarakat Madinah? Dia serahkan semua hartanya. Ada yang serahkan rumahnya, ada yang serahkan kontanya, semua diberikan. Tetapi Rasulullah Rasulullah sendiri yang memilih tempat di mana Rasulullah harus menginap dan singgah.
Itu atas izin Allah. Rumah seorang yang sangat sederhana. Apa artinya? Bahwa di bulan Rabiul Awal, di bulan Semi, di bulan kelahiran Rasulullah adalah bulan sedekah. Sedekah Ibu. Karena banyak orang yang meninggal di kuburan, minta hidup kembali di dunia, hanya satu tidak minta, mau tahu juga bersedekah. Karena sedekah itu meluaskan juga kuburan tak. Jadi bulan Rabiul Awal termasuk bulan sedekah, Bapak Ibu. Itu nilainya. Maka selain bersalawat, kita harus juga menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita miliki. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran banyak sekali sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan kita melakukan kerinduan kepada Rasulullah, melakukan maulid kepada Rasulullah, terkait sekali dengan bagaimana kita bisa sehat lahir dan batin. Surah Yunus ayat 78-79 mengatakan begini. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum rasulun mir rabbikum. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa faqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Ayat itu mengatakan wahai manusia. Ini bayangkan Ki, bukan lagi mukmin yang panggil manusia. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu suatu peringatan, suatu statement, suatu kemuliaan. Wa rahmatan lima fi sudur, dan rahmat bagi di dalam dada kalian. Lima fi sudur, rahmat bagi dada kita, dalam di balik hati kita. Wa huda wa rahmatan lil mu'minin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Qul bi fadlillah, ketika kita mendapatkan rahmat itu, maka falyafrahu, maka bergembiralah. Siapa yang dimaksudkan di sini kita harus bergembira? Siapa yang dimaksud mau'izah di situ adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah syafa'an. Jadi syifa wa syafa'. Dia adalah obat sekaligus pemberi pertolongan. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah syifa'un wa syafa'. Karena memang Al-Qur'an dibaca selain mendetoks semua toksin-toksin dalam tubuh kita, kalau kita mengeluarkan suara membaca, dia masuk ke semua lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, mendetoks semua penyakit dalam tubuh kita. Dia juga menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dia akan cari pembacanya di akhirat. Jadi Muhammad dan Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan sebagai syafa'un dan syifa'un. Pemberi pertolongan, pemberi bantuan, dan juga sebagai obat. Nah, Ibu, ketika kita berolahraga, awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah, supaya olahraga kita bernilai ibadah. Semua amal, semua perbuatan yang diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Supaya bukan cuma sekedar olahraga sehat, tetapi bernilai ibadah. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran yang saya bacakan pertama tadi, kada arsalnaka rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terus Bapak membaca tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim asaris sujud. Ibu, ayat ini mengatakan begini. Ini biasa banyak orang salah paham. Memang secara teks Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu rasul. Walladzina ma'ahum, siapa itu walladzina ma'ahum? Orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya semua umatnya yang beragama Islam. Semua umatnya yang beriman itu ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Artinya si kaya menyayangi si miskin. Si kuat menyantuni si lemah. Tidak ada perbedaan. Tidak boleh ada perbedaan kasta, perbedaan tingkat, perbedaan jabatan. Sehingga kita tidak memandang orang karena kemiskinannya. Kita tidak memandang orang karena tidak ada jabatannya. Yang diminta oleh Rasulullah, di situ dalam ayat itu diminta oleh Allah ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang.
Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah. Mereka sholat dan rukuk untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian di situ simahum fi wujuhihim asaris sujud. Ini Bu. Di dalam wajahnya terdapat tanda sujud. Nah, secara tekstual, secara teks, bekas sujud itu yang hitam di sini kan? Banyak itu orang hitam begini kan, Pak? Itu teks. Tapi bukan itu yang sesungguhnya. Ini teks. Kan ini bisa dihitam kalau digosok-gosok. Kalau bisa saja. Tapi mungkin tidak begitu juga. Mungkin karena memang banyak sujudnya. Tetapi yang dimaksudkan di situ asaris sujud, bekas sujud kita adalah hasil dari sujud kita. Al-Quran mengatakan begini, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang pertanyaannya, selama kita sholat, betul-betulkah itu sholat tak malah mencegah kita berbuat jahat, mencegah kita berbohong, mencegah kita menyakiti teman, mencegah kita mencuri-curi misalnya, mengambil hak orang lain, mencegah kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama? Kalau belum, berarti ibu belum memiliki asaris sujud, belum memiliki bekas sujud tak, belum ada bekas sujud dalam hidup tak. Jadi bekas sujud itu harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Minimal tidak melakukan perbuatan keji. Apa itu keji? Segala sesuatu yang kita lakukan merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu keji. Kemudian ada namanya fahsya, mungkar, yang sifatnya merugikan diri kita sendiri kaitannya dengan Allah. Jadi tidak boleh. Kalau kita sudah bisa mencegah itu, sholat kita sudah mencegah semua perbuatan-perbuatan buruk kita sudah bisa terjaga, maka itulah asaris sujud tak. Sudah ada bekas dari sujud tak selama ini. Ada nilai dari sujud tak. Oh, kita sholat 5 waktu, tiba-tiba ada orang butuh sumbangan. Ya ambil dulu dari tadi pembuntingan banyak sekali undangan misalnya toh. Nah, padahal meski sedikit berbagilah. Jangan ada yang tertolak. Karena boleh jadi ini yang terakhir yang mungkin sudah habis miwanta, tapi Allah menguji kita di situ. Justru kalau kita berikan di situ, justru di situ nilai berkahnya yang besar. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu amal yang mana yang kita lakukan menjadi penyebab kita masuk surga. Itu asaris sujud. Jadi intinya bagaimana kita melahirkan asaris sujud dalam kehidupan kita. Ada nilai yang kita dapat setelah kita sholat 5 waktu. Ada nilai yang kita dapat yang kita lakukan setelah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ayat yang dibaca oleh Bapak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada sungguh, bayangkan itu banyak sekali, lami sungguh, kada mi sungguh, nah dobol-dobol nih, berarti tidak salah-salah, tidak ada kekurangannya, pokoknya sungguh betul-betul Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Kalau saya mau cerita contoh teladannya Rasulullah, ya Allah, sampai duhur Pak. Apalagi kalau bicara tentang rumah tangga. Rasulullah itu sosok suami yang paling ideal. Mau suami tak ideal, mau istri tak ideal, maka tirulah kehidupan Rasulullah itu Bapak Ibu tidak pernah menyakiti, tidak pernah kasar kepada istrinya. Beberapa sebenarnya alasan kenapa seseorang suami itu bisa banyak rezekinya, bisa jabatannya bagus, berlimpah harta bendanya, dan menjadi pemimpin di muka masyarakat yang dicintai oleh orang-orang banyak, karena dia mencintai istrinya. Biasa bapak-bapak begini, kan ku kasih gajiku 1 bulan 3 juta misalnya. Toh? Tapi 3 juta itu untuk apa Pak? Kalau kita kasih 3 juta istri kita untuk apa? Pak, Bu, kalau dikasih gaji sama suami kita untuk apa itu 3 juta? Beli sayur, beli ikan, bayar uang sekolah anak. Lalu pertanyaannya, mana pemberian tak sama istri tak? Ya. Itu yang tidak ada, maka jangan heran kalau sedikit rezeki kita. Ya. Karena tidak pernah memberi kepada istri. Padahal itu ladang tak itu.
Itu untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi beda kebutuhan rumah tangga dengan pemberian kepada istri. Wah, meronta istri-istri bahaya. Sebentar minta kue, lain uang belanja, lain uang pemberian. Jadi Bu, kalau suami tidak memberi sesuatu yang selain dari kebutuhan rumah tangga, maka jangan lagi minta. Kalau memang tidak ada, minta kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, tiba-tiba tuh dapat itu suami tak. Kan semuanya Allah yang ngatur. Allah yang memberi rezeki, bukan kita. Kita ini hanya bekerja untuk mencari rezeki, tapi yang memberi adalah Allah. Jadi intinya mau bahagia Pak, satu dalam rumah tangga, buat istri selalu tersenyum. Jangan buat mukanya berkerut. Kalau mulai marahi jalan makin. Jangan pakai waktu Pak. Nabi tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan istrinya. Kapan saja dia bertemu, kapan saja dia menyentuh istrinya, membahagiakan istrinya. Nabi tidak pernah luput mencium kening istrinya. Setiap saat istrinya merenung, dia selalu ambil kepala istrinya di dadanya. Karena memang dada suami yang bidang itu tempatnya kepala istri. Dan tangan suami ini bukan untuk menampar, bukan untuk memukul, bukan untuk menyembunyi rezeki, tetapi untuk mengelus-elus kepalanya dan memeluk istrinya. Kalau itu jadi luar biasa Pak. Saya sendiri Pak, suamiku itu istilahnya saya televisi rusak. Ada gambar, tidak ada suara. Ada orangnya tapi tidak banyak suaranya, diam Ji. Jadi saya yang bersuara. Jadi kalau dia diam-diam, saya yang datang. Dia merasa senang, apa dan sebagainya, apa kebutuhan tak. Biasa sudah tidak Ji. Saya mau ini saja. Dia itu satu Ji. Kalau dia bekerja apapun di rumah, itu saya harus ada di situ, duduk-duduk. Iya, menemani. Tidak minta Ji banyak-banyak bikinkan kue, tidak Ji. Tapi dia bilang ada Kak di situ. Tapi kalau satu harian saya di ruang kerjaku tidak muncul-muncul, stres Ki. Datang, apa sih lagi dibikin itu? Nah, itu menunjukkan butuh perhatian. Sebenarnya kita juga butuh perhatian kan? Bagaimana tidak kalau kita bisa memperhatikan suami sekaligus mendapatkan perhatian. Itu Rasulullah Pak, dia selalu memuliakan istrinya. Iya, kalau terlambat pulang Pak. Kita kalau terlambat pulang, gedor-gedor pintu nah. Langsung dia, apa itu bikin di dalam? Tiru-tiru, tidak ada yang bangun-bangun. Tunggu-tunggu saya itu pulang. Tapi kalau Rasulullah tidak Pak. Begitu ketuk-ketuk pintu tidak terbuka, apa yang dilakukan? Dia membuka sorbannya, tidur di depan pintu sampai subuh. Baru istrinya buka, dia langsung minta maaf Khadijah, aku terlambat pulang. Kita justru Nabi yang minta maaf. Ya seharusnya kayak minta maaf istrinya karena tidak bangun kan? Tapi tidak, Rasulullah yang minta maaf. Nah, ini dia. Mampukah kita? Jangan tidak mampu Bu, berusaha untuk mampu. Karena intinya di situ adalah menurunkan ego. Turunkan ego. Kenapa kita harus turunkan ego? Karena istri kita masih kita butuhkan. Ketika kita marah, dia marah sama kita, dia membenci sama kita. Mungkin istri kita masih melayani kita, tapi di sini sudah hilang. Oh, tidak pernah marah. Oh, berarti Bapak termasuk memberi kenyamanan kepada istri. Iya. Jadi itu. Nah, sekarang dalam ayat ini, siapa yang bisa mengikuti perilaku Rasulullah? Siapa yang bisa meneladani Rasulullah? Di dalam ayat dikatakan, liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Itu jawabannya. Kenapa orang bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan akal pikirannya? Karena dia mengharapkan ridha Allah dan hari akhir. Coba Bu, kalau kita melakukan sesuatu meski sakit, tapi saya harus dapatkan ridha Allah. Pasti kita lakukan. Iya, karena mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan pahala di hari akhir. Kalau ini kuncinya, apapun yang kita lakukan mesti sakit. Saya tidak, saya mau mendapatkan ridha Allah dan mengharapkan surga di akhirat kelak. Yang berikutnya, siapa yang bisa meladani Rasulullah? Wa dzakarallaha katsira. Orang yang selalu berzikrullah,
Mengingat Allah, mengingat Rasulullah dalam segala bentuk kegiatan dalam sehari-hari. Bukan cuma sekedar sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, semuanya. Dia pergi ke kantor bekerja, ingat Allah dan Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Berzikir. Ada zikir pagi dan petang. Ada seistighfar 100 kali dalam sehari. Salawat 100 kali dalam sehari. Ada doa yang selalu dibaca oleh para nabi setiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 10 kali sehari. Kalau mampu dikasih cukup 100 kali, itulah amalan para nabi. Iya. Jadi itu salah satu di antara semuanya, maka kita bisa menjadi pengikut yang meneladani Rasulullah. Intinya adalah mencari ridha Allah dan hari akhirat, dan selalu berzikrullah, bersalawat kepada Rasulullah, berzikrullah dengan membaca Al-Quran, berzikrullah dengan melakukan sholat-sholat wajib dan sholat-sholat sunnah lainnya, berzikrullah dengan berzakat dan bersedekah, berzikrullah dengan membantu sesama dalam kesulitan. Maka kita akan menjadi orang yang meneladani perilaku dan kehidupan Rasulullah. Ada 3 doa Pak kalau sujud terakhir. Ini sujud terakhir untuk meminta supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Memang berbahasa Arab, tapi nanti bahasa Indonesianya mau kita bacakan. Yang pertama mengatakan begini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi baca itu di sujud terakhir, tapi jangan keluar suara Pak ya, hati tak saja. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi haknya itu tidak bunyi kha, tidak. Husnal khatimah, yang terakhir bunyi kha. Husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku penutupan yang terbaik, husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikan aku kesempatan bertobat sebelum meninggal. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ila yaumiddin. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, maka kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berada dalam agamamu dan ketaatan terhadapmu sampai hari akhir perhitungan. Jadi 3 kita minta. Yang pertama minta husnul khatimah, yang kedua minta ditobatkan sebelum meninggal, yang ketiga minta ditetapkan hati senantiasa berada dalam sisi Allah, taat kepada Allah. Itu rutin saja setiap sholat sujud terakhir kita. Itu salah satu usaha kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah di akhir kegiatan kita. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan ibu-ibu, mohon dimaafkan, dan mari kita tinggalkan, buang di sini sebelum pulang ke rumah kita semua yang salah. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kembali ke rumah kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah beri rahmat, hidayah, berkah untuk hidup ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allahu ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal fawz bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Allahumma rzuqnal jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih. Disampaikan oleh Ibu Ustazah